kuliah itu capek banget, tugas numpuk, tapi kan lihat nih satu orang yang kelihatannya tuh kuliah tuh on track banget gitu. Iya ya, kuliahnya jalan, terus prestasinya juga ada, dan kegiatan di luar kampusnya itu mantep banget guys. Wah, keren banget sih. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, kira-kira siapa ya? Kenalin, kakak ini namanya Adrian Matthew dari Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila Angkatan 2022. Nah, kalau untuk nama panggilannya nih kak, biar kita makin akrab lagi siapa? Oke, boleh banget. Nah, aku izin kenalin lagi mungkin ya. Oke, semuanya kenalin teman-teman, nama aku Adrian Matthew. Aku mulai saat ini 21 tahun. Aku dari angkatan 22 FPAR, jurusan pariwisata juga di Universitas Pancasila. Nah, kalau misalnya teman-teman semua yang kenal aku atau bisa baru kenal sama aku, boleh banget untuk manggil aku Ateo. Aku bisa dipanggil sama Ateo sama teman-teman aku, sama Karimis juga, sama kamu juga. Aku bisa dipanggilnya Mimis kan, dipanggilnya Ateo. Jadi ya gitu aja. Oke, halo Kak Ateo. Halo. Nih Kak Ateo, ini kan kakak tuh dari jurusan pariwisata nih ya. Awalnya tuh gimana sih Kak, kok bisa kepikiran mau masuk Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila? Kenapa mau masuk ke jurusan pariwisata UPN? Oke, mungkin aku masuk ke jurusan pariwisata secara general dulu kali ya. Kalau misalnya secara general sendiri itu, aku pengen masuk ke pariwisata sebenarnya karena terinspirasi dari orang tua. Jadi dulu waktu aku kecil itu, mama tuh sempat kerja jadi GM di salah satu hotel kecil di daerah Jakarta Barat. Dan karena aku tuh masih kecil, sekolah juga belum terlalu aktif waktu itu, jadi aku sering diajak mama buat ikut kerja. Sekarang dulu aja sebenarnya di kantor gitu kerja dia. Kalau kami juga sebenarnya karena waktu itu mama tuh sebenarnya kerjanya lebih karena kayak nonton boboiboy gitu kayak streaming YouTube nggak jelas gitu lah sebenarnya. Cuma ngelihat mama kerja di hotel tuh kayak gimana ya, kayak mantik sesuatu di dalam gitu loh, kayak oh tertarik nih gitu loh. Awalnya pengen masuk hotel, awalnya pengen kerja di hotel, pengen jadi kayak mama lah gitu. Karena siapa sih yang gak pengen jadi kayak orang tuanya gitu kan. Maksudnya kayak anak remaja anak kecil pada umumnya aja gitu loh. Cuma makin terjun, aku sekolah, kebetulan ambil SMK juga di perhotelan, di akomodasi perhotelan, terus baru merasa atau baru sadar bahwa kayaknya perhotelan ini bukan buat aku gitu loh. Tapi aku masih suka sama pariwisata, aku masih cinta sama pariwisata, aku suka jalan-jalan, aku suka budaya, aku suka ngangkat sesuatu yang lebih dari apa yang ada di luarnya gitu loh. Dari situlah aku mulai belajar untuk coba cari tahu apa sih yang ada lebih dari pariwisata selain dari hotel, selain dari tour and travel, macam-macam sama jurusan pariwisata di Universitas lainnya gitu. Yang sebenarnya itu lebih menarik buat aku karena dia kan jadi kan kalau universitas lain kan biasanya jurusannya adalah kalau akomodasi perhotelan ya tour and travel gitu. Kalau di sini kan dia pengembangan pariwisata, destinasi wisata. Nah ini tuh menurut aku sebuah hal yang sangat inline banget sama apa yang aku inginkan gitu, yaitu mengembangkan destinasi wisata, lebih dalam lagi gitu. Jadi so far sebenarnya simpelnya karena itu sih. Pertama karena orang tua, karena mama pemantik dari sana kenapa pengen masuk pariwisata. Terus kenapa ke pariwisata itu adalah karena jurusan menurut aku beda daripada yang lain. Oke gitu lah ada alasannya. Nah berarti sekarang kak Ate itu semester 7 ya? Iya, aku semester 7 sekarang. Oke, Yes, sekarang ini kak Ate lagi mode sibuk atau santai-santai aja nih di akhir tahun 2025. Iya. Boleh spill kesibukannya nih. Oke, boleh. Dibilang mode santai atau lagi mode sibuk sebenarnya kebetulan lagi mode santai. Kebetulan mode santai kenapa? Ini kenapa? Karena kebetulan sibuknya sudah lewat gitu. Kalau misalnya nanya aku kayak di awal bulan ini mungkin aku udah gila sibuk banget. Stres gitu loh. Parah. Cuma karena kebetulan sudah di akhir bulan, udah di akhir tahun, aku udah kelar semua pekerjaan aku dan lain-lain, jadi lebih lenggang sebenarnya. Cuma kalau kesibukan secara overallnya saat ini tuh aku ya kayak kalian tahu aku juga dari kuliah. Aku lagi ngambil beberapa kelas juga, kerja ketinggalan sedikit lah gitu. Terus aku juga lagi magang di 2 tempat kebetulan di NGO government organization di Alam Sehat Lestari, di follow cek IG-nya. Sama satu lagi juga aku ada magang juga, internship juga jadi content creator di Taman Lama KITF. Itu semacam kayak creative agency gitu. Aku handling sosial media, pembuatan konten dan ya basic gitulah. Gitu. Sama ya sedikit ngambil kesibukan di luar misalnya kayak volunteering atau kalau misalnya lagi sempat aja sih tapi selebihnya sih ya enggak sih. Berarti untuk magang itu remote ya? Aku magang kebetulan remote ya, ini menurut aku hobi, bukan hobi sih, maksudnya hoki banget. Kenapa aku bisa ngambil 2 posisi magang sekaligus karena dua-duanya remote sih kebetulan, walaupun nggak remote banget, masih hybrid, aku masih harus datang ke klien misalnya, masih harus ngurusin ini ngurusin itu. Cuma karena 80% dia online magangnya, jadi aku bisa ngambil beberapa tempat di beberapa pekerjaan lain gitu sih. Keren banget sih Kak, bisa maksudnya
kakak bisa sambil volunteer juga sambil magang si remote itu. Nah sekarang kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu teman-teman nih. Kak, kok bisa sih ada orang seprestasi ini? Nah kita bisa boleh tahu nggak sih kak prestasi apa aja yang udah kakak raih selama di kampus ini? Oke, prestasi. Kalau misalnya kalian jujur ngomongin prestasi mengenai juara gitu misalnya, aku sebenarnya sangat jarang untuk jadi juara. Ini aku jujur aja, maksudnya kayak aku sebenarnya agak cukup tersanjung sebenarnya kalau misalnya kalian bilang aku nih kayak apa namanya anak berprestasi atau gimana, karena jujur menurut aku pribadi aku tidak seberprestasi itu gitu. Aku ya above average mungkin ya, di atas rata-rata sedikit gitu loh. Cuma untuk so far prestasi yang pernah aku dapet itu aku pernah jadi juara 2 di Pilmapres UP kebetulan. Jadi saya kenal udah di beberapa fakultas. Terima kasih. Oke, aku pernah jadi juara 2 di Pilmapres. Beberapa mungkin prestasi bisa aku prestasi mungkin ya itu beberapa proyek kan. Jadi aku pernah ikut juga kompetisi kampus Merdeka yang di mana aku waktu itu diajak sama dosen, salah satu dosen FKM juga untuk kita bareng-bareng datang ke desa Kanggeran, kita bantu untuk membangun UMKM Kanggeran dan di sana aku jadi ketua kelompoknya juga, aku pegang kelompok kewirausahaan. Terus aku juga pernah memegang pengabdian masyarakat juga, walaupun mungkin pengabdian masyarakat ini salah satu hal yang paling umum dilaksanakan mahasiswa ya, cuma aku anggap ini adalah sebuah prestasi. Jadi kenapa? Karena ketika kita sudah bisa memberikan dampak ke orang lain aja, menurut aku itu udah prestasi banget. Dampak besar, dampak kecil, selama itu positif, menurut aku itu udah hal yang bagus banget dan bisa kalian anggap sebagai prestasi gitu. Selebihnya ya aku paling jadi kayak cuma best entrepreneur, terus mungkin finalis di beberapa lomba gitu aja sih. Kalau misalnya untuk juara yang bilang tadi sebenarnya nggak yang terlalu sering banget sih. Aku lebih sering ke proyekan sebenarnya. Oke. Berarti kalau lomba gitu kak mencari sendiri atau emang ditawarin sama pihak kampus? Oh, ini menarik sih. Ada beberapa lomba yang memang aku pernah coba untuk ikutin sendiri. Cuma memang seringnya itu aku diajak sama pihak kampus. Jadi misalnya dari ibu siapa atau misalnya bapak siapa minta aku untuk kayak oke, kamu deh wakilin FPAR untuk ikut lomba ini gitu loh. Siapa tahu bisa dapet juara gitu kan. Dan puji Tuhannya adalah kemarin di yang perwakilan akhir itu jadi Pilmapres mewakili FPAR, aku dapet juara 2. Oke. Nah kita udah dengar produktivitasnya kata tuh tinggi banget ya. Oke. Nah untuk pertanyaan selanjutnya ini goals kakak nih yang paling terbesar setelah lulus nanti itu apa kak? Oke, ini goals terbesar paling lulus. Ini pertanyaan menurut aku sebenarnya cukup berat ya. Kenapa cukup berat buat aku pribadi? Karena buat aku pribadi kenapa juga karena masa depan itu suatu hal yang nggak bisa terprediksikan ya. Cuma yang pingin aku capai adalah aku tuh tipe orang yang bermimpi setinggi tingginya gitu loh. Aku tipe orang kayak oke, saat ini kita mungkin 0 gitu loh, tapi kita boleh mimpi kita jadi 100 selama dibandingin sama usahanya gitu loh. Nah jadi ini yang menurut aku susah. Kenapa? Karena goals ini tuh jadi satu yang beban juga buat aku sebenarnya. Bukan beban sih, lebih karena motivasi, tapi in a way juga jadi beban. Ngerti nggak sih? Ketika kalian mencapai sesuatu kan itu jadi sebuah beban mental untuk kalian bahwa oh aku juga bisa jadi ini gitu loh. Jadi untuk goals aku sebenarnya ke depan itu aku pengen jadi ini sih apa namanya konsultan destinasi pariwisata. Menurut aku ini role yang sangat menarik, tapi di saat yang bersama juga challenging banget. Kenapa? Karena untuk bisa menjadi konsultan kamu perlu punya ilmu yang dalam banget, kamu perlu punya pemahaman yang dalam banget, kamu perlu punya bekal yang banyak banget pula gitu. Jadi menurut aku ini adalah salah satu apa namanya goals yang pingin aku raih. Cuma aku tahu mungkin memang akan agak sulit dan jalannya panjang. Cuma mari berdoa, mari berharap bahwa kita bisa mencapai hal tersebut gitu ya guys ya. Gitu sih. Berarti emang udah ada rencana dan ada pressure-nya juga ya kak. Nah kalau untuk dari kakak nih kita jujur-jujuran aja ya, pernah nggak ngerasa capek, males atau pengen udahan aja deh produktivitasnya, pengen leha-leha dulu atau gimana? Nah kakak tuh cara biar motivasinya balik itu gimana kak? Oke, kalau misalnya dibilang pernah capek, mungkin lebih karena breakdown mungkin ya, kayak apa sih? Kalau misalnya anak sekarang mungkin kalau misalnya kita jadi bilang kayak mental breakdown gitu ya, kayak burnout atau semacamnya gitu ya. Jujur pasti pernah banget ya, apalagi ketika kamu menghadapi kuliah, terus 2 pekerjaan yang berjalan secara berbarengan, terus kamu ditambah belum lagi sama tugas dan kawan-kawannya, terus dan lain-lain, itu pasti berat banget juga kan. Gitu. Nah cuma cara menangannya lebih ke arah kayak I let it feel sih, maksudnya lebih ke arah kayak oke nggak apa-apa, dirasain aja capeknya, nggak masalah, memang itu sudah jalannya memang seperti itu. Kamu nggak perlu paksa untuk kamu pura-pura tegar, pura-pura semangat, itu nggak perlu banget. Kalau misalnya kamu lelah ya lelah aja nggak apa-apa. Take time for yourself, istirahat yang cukup,
diemin aja kalau misalnya emang kerjaan yang gak penting-penting banget, diemin dulu aja gitu loh. Kesampingan dulu aja, kamu tunda-tunda dulu aja, nggak masalah banget. Kamu make yourself feel good gitu loh. Karena yang paling penting untuk menjalani semua itu kamu. Gitu. Ketika kamu sendiri capek, kamu sendiri udah nggak mood, nggak mau, itu jangan dibiarin. Gitu loh. Kenapa? Karena semakin kamu membiarkan, semakin kamu maksain diri untuk kayak, aduh nggak apa-apa dia coba lagi. In a way bagus memang, in a way bagus. Gitu. Percaya bagus karena tandanya kamu selalu maksa diri kamu untuk jadi lebih baik lagi. Cuma gitu. Gitu. Cuma hal yang perlu kamu tahu adalah setiap orang itu punya limitnya masing-masing gitu. Kita nggak pernah tahu kapan kita bisa break gitu. Jadi itu juga penting untuk kamu bahwa kamu sadar, oke, limitku mungkin sampai sini dulu, aku istirahat dulu, itu nggak apa-apa banget gitu. Itu yang aku lakukan buat diriku sendiri. Mungkin ini nggak akan cocok ke beberapa orang, cuma buat aku ini bekerja banget. Dimana ketika aku udah overwhelmed sama kerjaan, aku bilang untuk kayak, udah gini dulu deh, gue ketemu teman-teman gue dulu aja, kasarnya kayak gitu, nongkrong dulu deh, atau misalnya healing dulu bener banget, atau misalnya kayak sekedar main HP, main game gitu, misalnya kayak atau enggak scrolling gak jelas gitu, tidur mungkin, atau enggak udah dapat kerjaan, itu sebenarnya gak masalah banget gitu loh. Selama yang bilang tadi, selama kamu feel good about yourself, lakuin aja gak apa-apa. Cuma yang penting adalah kamu kerjakan itu, dan jangan sampai kerjaan yang kamu tinggalkan, hal-hal yang bikin kamu capek ini ya, kesibukan kamu ini kamu tinggalkan seperti itu, jangan. Ketika kamu udah merasa oke ini cukup, balik lagi, kerjain lagi, grinding lagi. Lebih ke arah itu. Harus bisa kontrol diri sendiri. Yes, bener banget. Kontrol diri penting banget sih. Apalagi kalau misalnya kamu itu pengen banget tanda kutip melakukan banyak hal dalam suatu waktu gitu ya, itu penting banget. Nah, oke, Kak, yang terakhir nih, buat teman-teman yang lagi merasa kok aku gini-gini aja ya, Kak, ada tips gak sih biar bisa kita tuh gak ngerasa kayak kok kuliah kita tuh stuck terus gitu, gimana caranya supaya bisa kita berproduktif terus? Oke, kalau misalnya perasaan kenapa gini-gini aja tuh jujur sebenarnya aku juga ngerasain ya. Jujur sebenarnya ngerasain, masih ngerasain, tenang aja. Aku juga masih ngerasain. Kadang kalau misalnya kita ngeliat achievement teman-teman kan pasti ngerasa kayak, wah gila mereka keren banget, udah bisa kayak gini, udah bisa jadi gini, udah bisa jadi gitu kan. Aku pun merasakan hal seperti itu gitu loh. Aku kadang suka merasa bahwa cukup lah ya gue ngelakuin ini udah cukup belum ya untuk ngejar mimpi gue nanti menjadi konsultan gitu loh, atau misalnya apapun nanti di masa depan jadinya apa gitu, cukup lah ya untuk gue bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang lain, gaji yang cukup juga gitu loh. Cuman menurut aku mulai shifting gimana ya, aku mulai shifting pola pikirku sih. Yang perlu diketahui bahwa kayak it's okay untuk merasa down, it's okay untuk merasa bahwa am I doing enough gitu. Itu nggak apa-apa untuk mempertanyakan hal tersebut. Kenapa? Karena ketika kamu mempertanyakan bahwa aku udah cukup belum ya, tandanya kamu sebenarnya sedang growing, kamu sedang bertumbuh gitu loh. Karena kamu membandingkan perjalananmu dengan perjalananmu selama ini gitu. Kamu berbandingkan dirimu dengan perjalananmu selama ini, kayak udah cukup belum ya gue berjalan sejauh ini gitu. Jadi jangan bandingkan dengan perjalanan orang lain. Betul banget gitu loh. Perjalanan orang lain itu pasti bisa bikin banget ya, bisa banget bikin kita down. Bukan untuk motivasi, bisa jadi motivasi. Cuma menurut aku pasti banget. Aku ngerti bahwa teman-teman mungkin ketika melihat orang-orang lain udah keren pasti ngerasa kayak kok mereka bisa ya kayak gitu. Rasanya betul, itu kayak gitu. Nah itu bener banget. Kayak gitu sebenarnya perasaan yang wajar banget. Aku pengen ngasih ke teman-teman bahwa itu perasaan yang wajar banget sebenarnya. Cuma yang perlu kalian tekankan adalah it's okay, gak apa-apa merasa kayak gitu. Itu manusiawi. Yang penting adalah kamu terus mau bergerak maju, you keep doing what you're doing, dan kamu have fun ketika makan itu gitu. Ya stres pasti ada ya. Cuma yang penting adalah kamu tetap merasa enjoy gitu. Oke, misalnya capek sama kerjaan, tapi di dalam itu kamu tahu bahwa kayak this is what I want gitu loh. Capeknya ini karena gue pengen capek gitu loh, bukan capek karena dirusuhin orang-orang, bukan capek karena ada yang bawa drama atau capek ada yang bawa ini gitu. Itu kan capek berbeda hal gitu, karena tidak menguntungkan buat kamu gitu loh. Walaupun emang seru sih mendengarkan hal itu gitu ya, cuma tidak menguntungkan untuk kamu gitu loh. Maksud aku adalah it's okay to feel down, it's okay untuk tidak termotivasi, tapi jangan sampai hal itu mengekang kamu gitu loh. Ketika kamu ngerasa bahwa kok gue gini-gini aja ya, evaluasi, bandingkan dengan perjalanan kamu, bandingkan perjalanan kamu selama ini kayak gimana. Wah, kan ini sharing hari ini tuh sangat insightful banget guys. Wah, thank you banget nih ya Kak Ate udah ngasih tahu nih sharing perjalanan hidup dia selama di Fakultas Pariwisata Universitas Pancasila ini nih guys. Iya, jadi guys intinya itu kalau misalnya kalian mau berprestasi, mau produktivitasnya tinggi juga, itu berarti harus konsisten dan harus tahu diri kita sendiri, betul nggak Kak? Betul. Oke, sekian dari kita guys, terima kasih banyak, bye bye.